saya ingin tegaskan sama bapak-bapak, tidak ada satupun negara Arab, termasuk Turki, yang bukan Arab, Turki kan Eropa ya, tidak ada satupun negara Arab yang berani menyerang Israel. Yang menjadi pertanyaan bagi saya, bagi Bapak Menteri Pemuda Olahraga Bapak Erik, Bapak mengatakan bahwa Indonesia memegang prinsip Undang-Undang Dasar 1945. Pak, akumulasi dari Undang-Undang Dasar 1945 itu karena dasarnya bangsa Indonesia sangat membenci dengan Israel karena menganggap Israel melanggar hak asasi manusia. Terus bagaimana di Republik tercinta ini? Bagaimana di Republik tercinta ini berulang kali mayoritas melanggar hak asasi manusia, khususnya kaum minoritas, di mana prinsip Undang-Undang Dasar 1945 itu terlalu jauh Pak memikirkan luar negeri. Bangsa sendiri saja tidak pernah dipikirkan. Coba Bapak hitung, di Republik ini ratusan kali bahkan ribuan kali Indonesia mayoritas melakukan penjajahan bagi kaum minoritas. Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Pada kesempatan ini kita akan melihat beberapa isu yang sedang hangat diperbincangkan, yang tentunya membutuhkan respon bijak dan penuh iman dari kita sebagai orang percaya. Ini gambar di atas saya dan yang ada di bawah saya, ini aksi pada 25 September 2025 kemarin, dalam aksi bersama komunitas Yahudi yang ada di New York, Amerika, dan komunitas teman-teman aktivis Papua Merdeka yang ada di Amerika dalam aksi bersama. Ini menyatakan dukungan dari komunitas Yahudi terhadap perjuangan pembebasan Papua. Dan ini menjadi warning. Saya dalam beberapa waktu telah menyampaikan bahwa pemerintah Indonesia harus berhati-hati dalam mendukung Palestina. Namun ya, situasi ini sudah terjadi dan kita lihat bagaimana komunitas Yahudi, dan yang perlu diingat bahwa orang Yahudi itu komitmen dalam mendukung dan menyatakan sebuah sikap, sehingga apa yang terjadi tanggal 25 September ini menjadi satu kemajuan baru bagi pergerakan Papua di internasional, dan tidak menuntut kemungkinan bahwa pemerintah Yahudi, pemerintahan Israel akan dengan terang-terangan juga akan menyatakan dukungannya kepada perjuangan pembebasan Papua Barat. International Olympic Committee atau Komite Olimpiade Internasional akhirnya memberikan sanksi kepada Indonesia, mengeluarkan Indonesia dari semua daftar tuan rumah penyelenggaraan pertandingan internasional. Saya tidak kaget, saya sudah menyampaikan hal ini sebelumnya bahwa negara-negara pendukung Israel kemungkinan akan melakukan gerakan tertentu untuk membalas Indonesia. Sikap kita jelas mendukung Palestina merdeka dan bahkan tidak memberikan visa terhadap atlet Israel yang ingin bertanding di Indonesia ketika menjadi tuan rumah. Nah, saya mengatakan ini mungkin tidak cukup hanya sebatas di olahraga, tetapi sangat mungkin negara-negara ini akan mendukung juga kemerdekaan Papua dan Aceh, karena mereka sepertinya kesal dengan sikap Indonesia, dan saya berharap Indonesia juga sudah siap mengantisipasi ketika hal ini benar-benar terjadi, karena sangat mungkin mereka akan menyamakan Papua, Aceh dengan Palestina harus diberikan kemerdekaan yang sama. Bagaimana dengan kita? Apakah sudah siap untuk mengantisipasi itu? Kita tunggu waktunya ke depan. Kita boleh dorong Palestina, tapi 4 kualifikasi itu juga dimiliki Papua. Jadi, ini ada 4 kualifikasi negara menurut Montevideo nih ya. 1, penduduknya tetap. Palestina punya nggak? Nah, wilayah yang ditentukan, ada nggak define teritorinya? Ada. Ada tapi debatable, ya kan? Betul. Terus pemerintahan punya nggak? Nah, kapasitas menjalin hubungan dengan negara lain, bisa kemana-mana punya bersih, ada nggak? Ada, di Indonesia juga ada. Nah, jadi 4 kualifikasi itu ada kan, betul? Betul. Pertanyaannya, kenapa Montevideo tidak bisa melahirkan Palestina sebagai negara merdeka? Indonesia harus hati-hati. Ini saya mengingatkan nih Presiden untuk hati-hati juga nih. Kita boleh dorong Palestina, tapi 4 kualifikasi itu juga dimiliki Papua. Tanggal 20 Oktober 2025, saya sebagai Presiden Bangsa West Papua mengutuk keras pembantaian massal yang dilakukan oleh militer Indonesia di kampung Suanenggama, mengakibatkan 15 warga sipil menjadi korban. Dan saya juga mengutuk keras pemboman melalui drone dan jet di Kiwirok, mengakibatkan Lamek Taplo dan pasukannya gugur. Pembantaian ini juga pernah terjadi yang dikenal dengan Biak berdarah, Wasior berdarah, Panyai berdarah, Abipura berdarah, Wamena berdarah, yang sekarang ini yang ke-6 kali terjadi di Intan Jaya, Kampung Suanenggama, menewaskan 15 orang yang tidak bersalah. Masyarakat sipil yang tidak bersalah dibunuh oleh kolonial Indonesia
dalam hal ini Tentara Nasional Indonesia. Oleh sebab itu, saya mendesak kepada Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto segera menarik pasukan organik dan non-organik dari tanah Papua. Saya juga mendesak agar segera membuka akses untuk jurnalis, media, dan NGO untuk mengunjungi ke Papua yang pengungsi terutama di Intan Jaya, Kiwirok, Oksibil, Puncak Jaya, Mai Barat, dan juga di seluruh wilayah di mana mereka sekarang ada di hutan rimba. Dan juga saya meminta kepada regional leader seperti MSG, Pacific Island Forum segera mendesak Indonesia untuk mengizinkan UN High Commissioner kunjungi Papua Barat supaya mereka melihat sendiri apa yang terjadi. Saya menyampaikan kepada seluruh bangsa Papua segera bersatu untuk satu spirit, satu jiwa, agar kami bersatu untuk keluar dari bingkai NKRI. Kalau kami tinggal dengan Indonesia, pasti kami akan punah bersama rakyat Papua supaya kami merdeka dan kami hidup damai. Nah, itu tujuan utama daripada perjuangan bangsa Papua. Sekian dan terima kasih. Menyampaikan bahwa lambat atau cepat, sedikit orang atau banyak orang, Papua tetap akan merdeka. Papua will freedom. Papua will free. Nah, jadi saya tegaskan atau saya tegaskan kepada kita orang Papua bahwa jaga keriting rambut kulit hitam harus dijaga dengan ketat. Jangan sampai kulit hitam rambut keriting ini habis atau punya di atas tanah dan negeri ini. Oleh karena itu, orang Papua berhenti menjual tanah dan juga berhenti kawin silang mengilang dengan bangsa-bangsa yang berkulit putih, berkulit kuning, berkulit merah, berkulit yang lain-lain. Itu dihentikan. Karena kita akan menjadikan negara sendiri di atas bangsa West Papua, dan yang akan mendiami bangsa West Papua adalah orang-orang yang berkulit hitam dan berambut keriting. Itulah yang akan mendiaminya. Oleh sebab itu, jangan lupa diri, jangan anggap remeh dengan bahasamu di setiap-tiap suku yang ada di tanah dan negeri ini. Jangan anggap remeh dengan kulit hitammu, rambut keritingmu. Tetapi peliharalah itu dengan baik dan benar dari atas tanah ini. Memuji dan memuliakan nama Tuhan juga di atas tanah. Melakukan segala sesuatu di atas tanah. Membangun segala sesuatu di atas tanah. Menciptakan segala sesuatu di atas tanah. Dan mendirikan negara itu di atas tanah. Oleh karena itu, berhentilah dari perbuatan-perbuatan bodoh kita ini. Bali, kalau kita stand sebagai pemerintah jelas. Tadi saya ulang-ulang lagi mengenai Undang-Undang Dasar, mengenai stand kita menjadi tuan yang rumah yang baik, keamanan, dan tentu ya tadi seperti banyak negara hari ini tidak hanya Indonesia, ya banyak negara juga sedang menghindar daripada pertemuan-pertemuan seperti itu. Nah, posisi kita juga pasti kalkulatif kalau bila ada ya pertemuan pertandingan seperti itu. Kan itu salah satunya. Dan tentu kembali daripada PBPB harus punya visi yang sama, ya, misi yang sama. Terlepas kita membela mengibarkan bendera merah putih, tetapi tentu politik dan olahraga secara keseluruhan kita harus sama roadmap-nya. Itu yang kita bisa lakukan. Hak asasi manusia. Terus bagaimana di Republik tercinta ini? Bagaimana di Republik tercinta ini berulang kali mayoritas melanggar hak asasi manusia, khususnya kaum minoritas, di mana prinsip Undang-Undang Dasar 1945 itu terlalu jauh Pak memikirkan luar negeri. Bangsa sendiri saja tidak pernah dipikirkan. Coba Bapak hitung di Republik ini ratusan kali bahkan ribuan kali Indonesia mayoritas melakukan penjajahan bagi kaum minoritas. Mana prinsip Undang-Undang Dasar 45 itu? Sungguh aneh binajek. Salam akal sehat. Salam damai sejahtera. Puji Tuhan teman-teman, kembali jumpa lagi pada kesempatan ini, dan ini sangat menarik sekali ya. Ya, ini adalah tamparan keras buat Menpora ya, Erick Thohir,
ya ketika menanggapi IOC yang sudah memboikot Indonesia dari ajang olahraga internasional, dan Indonesia saat ini tidak punya kesempatan lagi untuk menjadi menjadi tuan rumah melakukan turnamen internasional. Nah, teman-teman, di sini memang pemerintah ya dalam hal ini ya seperti Menpora dan juga Pramono Agung, Gubernur DKI Jakarta, dan juga Yusri Issa Mahendra yang telah memang menentang ya atlet-atlet Israel untuk bermain atau bertanding ke Indonesia dengan alasan karena Undang-Undang Dasar kita yang sudah dengan tegas mengatakan bahwa penjajahan di atas dunia harus dihapuskan. Karena Israel sedang menjajah bangsa Palestina, maka Indonesia saat ini belum terbuka atau membuka pintu maafnya terhadap penjajahan bangsa Israel terhadap Palestina. Nah, tetapi di dalam video ini ya kita melihat ini adalah tamparan keras ya. Karena apa? Undang-undang dasar dari sila pertama sampai ya sila kelima itu mencakup semua ya. Jika itu benar-benar harus ditegakkan ya. Bapak ini mengatakan bahwa kenapa umat Kristen yang dianggap minoritas masih tertindas. Apa implementasi dari Undang-Undang Dasar seperti di sila ke berapa itu ya, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Ya, kalau sebagai umat Kristen saya merasa bahwa kami belum ada kebebasan beragama ya. Belum ada keadilan yang ditegakkan, justru umat Kristen selalu dipersekusi di mana-mana. Nah, apakah ini amanat undang-undang yang sudah ditegakkan di negara kita? Nah, teman-teman semua, kita akan simak video selengkapnya dalam video. Berikut ini. Surat ini terbuka khususnya bagi Bapak Menteri Olahraga, Bapak Erick Thohir, dimanapun Bapak berada. Yang menjadi pertanyaan bagi saya, ketika sudah jelas-jelas bangsa Indonesia di blacklist oleh IOC untuk tidak lagi menjadi tuan rumah dalam bentuk apapun, untuk khususnya olahraga. Padahal kita tahu olahraga itu mempersatukan seluruh bangsa, suku, etnis, agama, ras. Lalu, yang menjadi pertanyaan bagi saya, bagi Bapak Menteri Pemuda Olahraga Bapak Erick, Bapak mengatakan bahwa Indonesia memegang prinsip Undang-Undang Dasar 1945. Pak, akumulasi dari Undang-Undang Dasar 1945 itu karena dasarnya bangsa Indonesia sangat membenci dengan Israel karena menganggap Israel melanggar hak asasi manusia. Terus bagaimana di Republik tercinta ini berulang kali mayoritas melanggar hak asasi manusia, khususnya kaum minoritas, di mana prinsip Undang-Undang Dasar 1945 itu terlalu jauh Pak memikirkan luar negeri, bangsa sendiri saja tidak pernah dipikirkan. Coba Bapak hitung di Republik ini ratusan kali bahkan ribuan kali Indonesia mayoritas melakukan penjajahan bagi kaum minoritas. Mana prinsip Undang-Undang Dasar 45 itu? Sungguh aneh bin ajaib. Salam akal sehat. Ya, teman-teman sekalian, kita telah menyaksikan bagaimana komunitas Yahudi dan Papua Barat di New York menyatakan dukungan bagi kemerdekaan Papua Barat. Ada pernyataan yang cukup mengkhawatirkan teman-teman sekalian. Indonesia harus berhati-hati karena Israel secara terang-terangan mendukung kemerdekaan Papua. Kita harus berhati-hati, saudara, karena imbasnya pasti kita warga kecil, teman-teman, warga sipil, teman-teman sekalian. Kita mendengar tadi komentar dari Bapak Ferdinand Hutahian terkait dukungan Indonesia kepada Palestina dan dampaknya, ya, seperti gagal menjadi tuan rumah Piala Dunia dan sanksi dari Komite Olimpiade Internasional. Beliau menyampaikan kekhawatiran bahwa negara-negara pendukung Israel akan mengambil langkah-langkah balasan, termasuk mendukung kemerdekaan Papua dan Aceh, saudara. Bukan hanya Bapak Ferdinand Hutahian, teman-teman sekalian, tapi Ibu Koni Bakri juga tadi, ya, mengingatkan kita untuk berhati-hati atas dukungan yang telah Indonesia berikan kepada Palestina. Kita juga sudah melihat dan mendengar tadi, ya, suara tokoh-tokoh Papua yang dengan tegas menyuarakan kemerdekaan, merasa mendapat dukungan penuh dari negara-negara luar termasuk Israel. Mereka juga tadi menyoroti isu HAM dan ketidakadilan yang mereka rasakan.
Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, sebagai warga negara dan sebagai umat Kristen di Indonesia, bagaimana seharusnya kita merespon semua ini? Tentu ada banyak hal yang bisa kita lakukan. Namun yang paling penting, yang paling utama adalah doa, saudara. Hanya dengan doa, saudara-saudaraku. Mari kita doakan para pemimpin bangsa kita agar mereka diberikan hikmat dan kebijaksanaan oleh Tuhan Yang Maha Esa dalam setiap keputusan yang mereka ambil. Ya, agar setiap langkah yang diambil benar-benar memikirkan kepentingan seluruh rakyat Indonesia, bukan hanya kepentingan sesaat atau kelompok tertentu. Ya, mari kita doakan persatuan dan kesatuan bangsa kita, agar kita semua dari Sabang sampai Merauke tetap bersatu dalam kasih Kristus, menghargai perbedaan dan menjauhi segala bentuk perpecahan. Kita juga berdoa ya untuk keadilan dan kedamaian, agar keadilan ditegakkan bagi semua warga negara tanpa memandang suku, agama, atau ras, agar damai sejahtera Allah senantiasa hadir di bumi Indonesia. Ya, sebagai penguatan, mari kita merenungkan firman Tuhan dari Roma 12 ayat 18 yang bunyi ayatnya begini, teman-teman. Sedapat-dapatnya hal itu bergantung padamu, hiduplah dalam perdamaian dengan semua orang. Saudaraku, ayat ini mengingatkan kita bahwa perdamaian adalah sesuatu yang harus kita usahakan. Ya, kita harus menjadi pembawa damai dimanapun kita berada. Dimulai dari lingkungan terdekat kita. Ya, Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, mari kita terus berdoa dan berbuat yang terbaik bagi bangsa dan negara kita. Jangan biarkan isu-isu yang ada memecah belah kita. Ya, tetaplah bersatu dalam kasih Kristus dan percayalah bahwa Tuhan Yesus selalu menyertai kita. Tuhan memberkati kita semua dan sampai jumpa di video berikutnya. Oh ya teman-teman, silahkan di-share ya, biar berita ini sampai ke telinga Presiden dan Wakil Presiden. Tuhan memberkati.